Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,73% ke angka 6.690. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Antam dan Pegas yang pergerakannya hari ini berbeda. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang ada project bareng untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TPIA. Saham TPIA hari ini naik 2% lebih ke harga 9.400. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini saham TPIA memang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi setelah menyentuh harga 8.600 bisa kita lihat TPIA mulai rebound. Telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 9.420. Dan garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 9.150. Jadi menarik untuk dilihat kenapa bila berhasil break, TPIA juga trennya akan mulai bergerak trend. Jadi yang sebelumnya terus bergerak turun atau melemah, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan hari ini kalau berita bahwa TPIA dan Sinarmas atau BSDE garap proyek bersama. Jadi bisa kita baca sekilas di sini, TPIA menggandeng Sinarmas Land dalam urusan suplai aspal dari sampah plastik sepanjang 3,8 km. Di BSD City atau BSDE. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham TPIA. Apabila kita lihat induk usahanya, yaitu BRPT, saat ini sudah berhasil break garis EMA-nya. Jadi sebelumnya berhasil break garis EMA 50, hari ini sudah berhasil break garis EMA 150. Jadi secara tren BRPT lebih bagus daripada TPIA saat ini. Untuk BRPT hari ini saya tidak analisa karena baru kemarin saya update pergerakannya. Jadi TPIA apabila berhasil break juga bisa mengikuti kenaikan dari BRPT. Jadi tetap masih bisa dipantau. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu adalah di harga 10.000 atau resisten psikologisnya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 9.000, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, TPIA masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Jadi walaupun ternyata masih gagal break garis EMA 50 ini, tapi setiap kali turun menyentuh garis EMA 150, TPIA masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa di hold. Karena ada potensi untuk mencoba bangkit lagi dan break garis EMA 50-nya. Sekarang kita coba lihat BSDE. BSD jika kita perhatikan hari ini masih turun 2% lebih ke harga 885. Dan secara tren jika kita lihat saat ini trennya menurut saya sudah kurang bagus. Sebelumnya memang masih kuat berada di atas harga 900, hari ini terlihat mulai turun di bawah harga 900. Dan untuk tren jangka menengah bisa kita lihat sebenarnya trennya masih melemah. Jadi apabila teman-teman mempunyai saham BSDE dan belinya di sekitar support 900 atau malah di atasnya, harus pantau terus pergerakan saham BSDE. Apabila ternyata terkonfirmasi dalam 1 minggu ke depan harga 900 lewati, maka harga 900 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Karena sebelumnya merupakan support kuat untuk saham BSDE. Bisa kita lihat setiap kali berhasil rebound harga 900, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, BSDE masih gagal break. Dan garis EMA 50 pun bisa kita terus bergerak turun. Dan garis MACD sebelumnya sideways saat ini juga mulai bergerak turun. Jadi harus hati-hati karena apabila terkonfirmasi break maka support berikutnya itu di sekitar harga 850 sampai 840. Dan secara tren BSD akan lanjut downtrendnya. Dan bisa kita lihat di sini pada penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, tapi asing 1 minggu terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk BSD apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebagai wait and see dan paling aman adalah tunggu BSDE berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman entry. Jadi walaupun BSDE ternyata masih bisa bertahan di atas harga 900,
walaupun bisa buy on support, tapi karena dekat dengan garis EMA 50 dan beberapa kali mencoba break selalu gagal break, resikonya lumayan besar. Bisa saja kita beli di sekitar harga 900, pada saat naik mendekati garis EMA 50 kita belum sempat take profit, malah dibuat turun di bawah harga 900, maka kita akan loss karena secara tren memang masih melemah. Dan berikutnya saya akan analisa saham ADMR. ADMR bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 1660. Dan secara tren jika kita lihat saat ini memang trennya bergerak sideways. Dan hari ini terlihat masih bisa bertahan di atas support 1600. Sebelumnya juga ADMR sempat menyentuh harga 1600, masih bisa rebound. Mencoba untuk naik di atas harga 1800, masih belum berhasil break, turun kembali ke support dan saat ini masih bisa bertahan. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat trennya masih bergerak downtrend. Dan di atas resisten 1800 masih ada resisten di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1915. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing hari ini terlihat kembali masuk melakukan akumulasi. Tapi dalam 1-2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sebenarnya masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau entry sebenarnya masih bisa swing trade. Dan tunggu kembali di sekitar harga 1600 untuk entry-nya. Dan target take profit di harga 1800 sampai garis EMA 50. Tapi tetap harus hati-hati, sampai saat ini memang 1600 masih kuat menahan penurunan dari saham ADMR. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan ADMR turun kembali mengetes support ini dan terlewati, maka ADMR akan lanjut downtrend dan harga 1600 akan berubah menjadi resistennya. Dan jika kita perhatikan support berikutnya apabila 1600 terlewati itu langsung di sekitar harga 1300. Jadi harus hati-hati. Dan terakhir saya akan coba update pergerakan dari SSMS. Bisa kita lihat saham SSMS hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 1385. Dan kenaikan ini membuat SSMS mendekati target analisa di video sebelumnya di sekitar harga 1400. Dan secara tren jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini trennya terus bergerak naik. Dan untuk tren jangka menengah pun saham SSMS juga masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1180, garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1115. Jadi dibandingkan saham-saham yang bergerak di sektor sawit, SSMS trennya yang paling bagus dibandingkan AALI dan LSIP. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi. Dan hari ini naik lumayan tinggi, asing juga masuk dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break harga 1400 maka SSMS berpotensi lanjut naik menuju harga 1500. Dan apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk entry di sekitar harga sekarang atau pada saat break dari harga 1400. Karena kenaikan 1 minggu terakhir ini sudah lumayan tinggi walaupun masih ada akumulasi dan masih berpotensi untuk lanjut naik. Apabila teman-teman paksa untuk mengejar di harga atas, resiko lebih besar. Jadi apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya sangat disiplin. Apabila ternyata break harga 1400 mendekati harga 1500 mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.